Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 2 SD? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi dengan channel KKGPAI SD Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD kelas 2 semester 2. Pembelajaran 10 tentang materi kasih sayang Nabi Yakub dan juga kasih sayang kepada sesama. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat serta barokah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, kali ini sebelum kita belajar tentang materi kasih sayang, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan perilaku kasih sayang. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Yang keempat, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Yang terakhir, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anakku semuanya, amati gambar di bawah ini ya. Ini ada sebuah gambar seorang anak dengan seorang kakek. Kira-kira apa ya yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Ya, benar sekali, anak tersebut sedang menolong seorang kakek menyeberang jalan. Gambar yang tadi, seorang anak menolong kakek yang sedang menyeberang jalan, itu merupakan salah satu sifat yang mencerminkan kasih sayang. Dan sifat kasih sayang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sekarang kita simak kisahnya ya. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ibunya Nabi Yakub bernama Rifqah binti Azhar. Nabi Yakub memiliki saudara bernama Ishu. Namun, saudaranya Nabi Yakub yang bernama Ishu tidak bisa rukun dengan Nabi Yakub karena iri, merasa orang tuanya lebih sayang kepada Nabi Yakub. Karena apa? Nabi Yakub ini memiliki perilaku yang baik, terpuji, penuh kasih dengan sesama, dan menghormati orang tua. Sehingga hal tersebut menyebabkan Ishu merasa iri, padahal orang tuanya Nabi Yakub, yaitu Nabi Ishak dan ibunya Rifkah, itu menyayangi kedua anaknya tersebut. Nabi Yakub alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Nah, manusia hidup di dunia ini diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, sehingga manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesama dengan cara saling menyayangi dan membantu. Nah, di bawah ini ada 3 gambar yang mencerminkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gambar pertama itu seorang anak bersama temannya bersikap halus, santun, jika bertemu dengan temannya mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Untuk gambar yang kedua, seorang anak perempuan sedang menyiram bunga, menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut memiliki kasih sayang kepada lingkungan termasuk tumbuhan.
Yang gambar ketiga itu seorang siswa dan siswi di sekolah hidup rukun, saling menyayangi, saling membantu sehingga mereka tidak pernah yang namanya bertengkar. Untuk selanjutnya, kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Kasih sayang kepada sesama manusia maupun kepada tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Nah, sekarang contoh atau cara menyayangi sesama manusia. Dengan cara apa? Yang pertama, bertutur kata yang sopan, santun, dan lemah lembut. Hal tersebut menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda atau kepada yang sebaya dengan kita. Nomor 2, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan ikhlas. Kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, teman kita, saudara kita, atau siapapun itu, kita harus membantu semampu kita dengan rasa yang ikhlas, tidak boleh mengeluh. Selanjutnya nomor 3, memberikan sedekah kepada orang yang kekurangan. Kalau kita kelebihan, kita memiliki harta yang lebih, kemudian ada saudara kita yang kekurangan, ada fakir, miskin, anak yatim, kita wajib membantu dengan memberikan sedekah seikhlasnya kita. Nah, untuk selanjutnya, kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari gambar tersebut. Ada 2 gambar. Yang satu gambar seorang anak memberikan makan kepada burung. Yang kedua gambar seorang anak laki-laki yang sedang memberikan makan kepada itik, kemudian kelinci dan juga ikan. Nah, kedua anak tersebut mencerminkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari berupa kasih sayang kepada hewan atau binatang. Nah, cara menyayangi binatang diantaranya yang pertama, merawat dengan baik, memberi makan, minum, dan membersihkan kandangnya. Jika kita memiliki hewan peliharaan misalkan seperti ayam atau kucing, kelinci, atau burung, itu kita wajib merawat dengan baik, memberi makan, minum, serta membersihkan kandangnya. Kemudian yang nomor 2, tidak menyakiti hewan. Jadi tidak menyakiti, tidak memukul hewan atau melempari hewan dengan sesuatu yang akan menyakiti hewan tersebut. Selanjutnya, menyembelih hewan dengan membaca asma Allah dan menggunakan pisau yang tajam. Misalkan kalian memiliki hewan seperti ayam, kemudian kambing atau sapi dan hendak disembelih, itu diperbolehkan dalam Islam menyembelih hewan untuk lauk pauk dan sebagainya. Tetapi caranya dengan cara yang baik, dengan membaca asma Allah dan menggunakan pisau yang tajam. Tujuannya apa? Menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak lama merasakan sakit sehingga hewan cepat mati. Kemudian nomor 4, tidak boleh mengadu binatang. Jadi binatang tidak boleh diadu. Misalkan kita memiliki ayam jago, tidak boleh diadu karena mengadu binatang atau hewan yang kita punya itu sama halnya dengan menyakiti hewan tersebut. Kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Ada 2 gambar. Yang satu gambar anak sedang menanam tumbuhan, kemudian merawat tumbuhan, menyirami. Gambar yang kedua juga ada seorang anak yang menyirami tumbuhan. Ini membuktikan kasih sayang kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, cara menyayangi kepada lingkungan sekitar diantaranya yang pertama adalah merawat tanaman di sekitar kita dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok. Tembok ini maksudnya apa? Tembok sekolah bisa, tembok di rumah bisa. Yang keempat, rajin membersihkan lingkungan sekitar dengan cara menyapu. Kalau di rumah ya mengepel, kemudian membersihkan debu-debu di jendela dan sebagainya.
Untuk yang nomor 5, tidak merusak tanaman dan menebang pohon sembarangan. Kalau ada tanaman, misal punya bunga, jangan dirusak. Bunganya jangan dipetik, karena nanti kalau bunganya dipetik tidak indah lagi. Kemudian seperti pohon, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Agar apa? Agar lingkungan tetap terjaga, terhindar dari bencana. Kalau misalkan musim hujan, nanti terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor. Anak-anakku semuanya tadi sudah menyimak materi tentang kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan kita bisa menerapkannya, mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia, kepada binatang, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekarang kita berlatih mengerjakan soal latihan. Silahkan kalian siapkan selembar kertas dan tuliskan jawabannya saja yang menurut kalian paling benar. Kita mulai ya, soal nomor 1. Nabi Yakub memberikan keteladanan titik. Tadi apa? Sudah dibahas di materi tadi. Silahkan dijawab. Nomor 2 ya sekarang. Ayah Nabi Yakub bernama titik. Tadi namanya siapa ya ayah Nabi Yakub, yang juga merupakan seorang nabi, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang sudah ya, sekarang nomor 3. Memberikan makan hewan peliharaan setiap hari adalah contoh kasih sayang kepada titik. Kita memberikan makanan kepada hewan peliharaan. Contoh kasih sayang kepada siapa ya? Tadi kan sudah diberikan contoh, ada kasih sayang kepada lingkungan sekitar, tumbuhan, hewan, manusia. Kalau yang contoh seperti nomor 3 ini kepada siapa ya? Sudah? Sekarang nomor 4. Menyapu halaman rumah adalah contoh kasih sayang kepada titik. Kepada siapa menyapu halaman rumah? Nomor 5. Berkata lemah lembut adalah contoh kasih sayang kepada titik. Sudah? Silahkan kalian simak pembahasan berikut ini ya. Nomor 1. Nabi Yakub memberikan keteladanan. Apa ya jawabannya? Betul, jawabannya kasih sayang. Nomor 2. Ayah Nabi Yakub bernama, tadi sudah dijelaskan, seorang nabi, keturunan dari Nabi Ibrahim. Siapa? Iya, Nabi Ishak. Nomor 3. Memberikan makan hewan peliharaan setiap hari adalah contoh kasih sayang kepada memberikan makan hewan. Iya, kepada binatang atau hewan. Sekarang nomor 4. Menyapu halaman rumah adalah contoh kasih sayang kepada, iya betul, lingkungan sekitar. Nomor 5. Berkata lemah lembut adalah contoh kasih sayang kepada, iya, sesama manusia. Wah, pasti sudah benar semua ya, karena soalnya mudah-mudah. Nah, untuk kalian yang masih ada yang salah, tidak apa-apa, nanti berlatih lagi mengerjakan soal yang ada di buku pendamping siswa atau LKS. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat lagi dan kita lebih bisa menyayangi orang-orang, lingkungan, binatang, serta tumbuhan di sekitar kita. Nah, ini dia lagunya. Lagunya berjudul Kasih Sayang dengan nada lagu Bintang Kecil. Ya, kita mulai ya. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia. Manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Sekali lagi ya. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia.
manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa setelah belajar bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat, memberikan barokah untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Belajar dan semoga